masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, hari ini saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi saudara-saudara, teman-teman, sahabat yang sedang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri hari ini. Dan kiranya kita terus menjalin silaturahmi dan kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh bermanfaat, berdampak bagi lingkungan di mana kita berada, bahkan untuk bangsa dan negara, dan tentunya juga untuk Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan diri untuk kita melihat beberapa ayat Alkitab. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan anugerah yang kami terima hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada, dan karena itu kami bersuka cita dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan apa yang kami baca, kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hidup kami, dan kami benar-benar menghidupinya sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Roma pasalnya yang ke-12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya mau katakan begini, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk terlena, melainkan waktu ini adalah untuk kita selalu sadar dan berjaga-jaga, atau juga kita berhati-hati. Saudara, saat ini adalah waktu bagi kita untuk mengalahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan
serta kegelisahan, kekhawatiran kita dengan bermodalkan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kehidupan yang indah harus dijalani dalam langkah iman sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita melalui firman-Nya. Oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk tetap kuat melangkah dan menjalani hari-hari dalam kehidupan ini, dan dalam tentu menunggu kepenuhan harapan dan kebenaran. Oleh karena itu saudara, sesuai dengan tujuan dan kehendaknya melalui Yesus Kristus, Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya, serta memuji rahmat-Nya yang mulia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sebagai umat yang telah ditebus, ya saudara, oleh darah Kristus, sudah seharusnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena ini adalah langkah iman kita untuk merespons kasih karunia anugerah dari Tuhan terhadap pengorbanannya itu, saudara. Mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sudah bisa baca di Roma pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang kedua, saudara, ya. Dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah saudara, jika kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita telah diubahkan menjadi kehidupan baru yang kudus, sebab memang kita ketika kita menerima Yesus, kita menerima baptisan yang kudus, kita dimateraikan menjadi warga kerajaan surga, maka status kita menjadi baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah karena itu saudara, kita harus memiliki kehidupan yang baru dan yang sejati dalam kelimpahan oleh karena Kristus. Oleh Roh Kudus kita dilahirkan kembali. Di Roma pasal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dengan demikian, di Roma pasal 6 ayat 4, ya, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ingatlah bahwa di dalam Kristus, saudara dan saya ini adalah ciptaan yang baru. Amin saudara. Nah selama kita masih hidup dalam daging dan menuruti segala keinginannya, kita belum layak disebut sebagai saksi-saksi, ya kan? Kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam, menjadi terang, ya kan? Menyelesaikan amanat agung, menjadi terang dunia yang menyinari setiap orang di sekitar kita. Dan terang kita itu
harus memancar serta bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga mereka yang melihat perbuatan-perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka memuliakan Tuhan. Jika perbuatan baik kita tidak bisa dilihat oleh orang lain, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi mereka? Kita harus menjalankan hidup dalam kasih. Sama seperti Kristus telah mengasihi dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Itu sebabnya saudara, diingatkan kita bahwa saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdampak bagi sesama. Nah saudara, dan apalagi kita hidup di tengah mayoritas anak bangsa yang tidak seiman dengan kita, maka kita harus selalu menghadirkan damai sejahtera. Amin. Nah hari ini saudara-saudara kita yang beragama Islam, mereka bersuka cita, bergembira menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Mereka dikembalikan kepada posisi semula sebagai manusia yang fitri, yang suci. Nah karena itu biarlah kita sama-sama dengan mereka membangun kehidupan yang berdampak untuk bangsa ini. Kita harus hidup hidup berdampingan secara damai, dan sambil kita tetap menghormati ya iman kita masing-masing, kita saling menghargai dan tidak saling menyakiti, tidak saling menyerang. Nah karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita juga bahwa kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Amin. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Sehingga kita benar-benar menjadi garam, menjadi terang di mana kita berada. Amin. Karena itu saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa sekarang bukan waktunya kita untuk terlena, melainkan waktu kini kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati, kita harus lebih memiliki hikmat, ya, karena waktu kedatangan Kristus kali kedua itu sudah sangat dekat. Biarlah kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, di mana mereka menyambut hari kemenangan setelah sekian hari, sebulan namanya mereka melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan hari ini tentu kegembiraan senantiasa hadir, dan kiranya kegembiraan ini juga akan selalu mewarnai kehidupan mereka semua, bahkan juga kita yang barusan merayakan Paskah, kebangkitan Yesus, merupakan hari kemenangan yang memberikan sukacita bagi kita semua. Nah, saudara, saya mau tekankan, mari kita hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah diubahkan, kehidupan yang memberkati, kehidupan yang menghargai, kehidupan yang saling menghormati, seperti Kristus yang telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi musuh kita, mendoakan mereka. Amin. Sebab ukuran mengasihi Allah itu diukur dengan hubungan kita dengan sesama, ya kan? Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, sekali lagi mari kita bergembira dan bersukacita bersama saudara-saudara kita yang merayakan hari yang fitri, hari yang penuh dengan kemenangan hari ini. Dan kiranya hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan,
dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bergembira dan bersukacita karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar dalam hidup kami, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Bersamaan dengan sukacita itu, saudara-saudara kami juga yang beragama Islam, mereka sedang menyambut hari yang fitri, hari yang penuh dengan kemenangan. Mereka bersukacita dan kiranya sukacita ini akan selalu mewarnai kehidupan hari-hari mereka di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit dan jahat ini. Berkati saudara-saudara kami yang sedang beridul fitri hari ini, kiranya damai sejahtera memerintah atas kehidupan mereka. Dan hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada, seluruh sahabat Galilea dan jemaat Galilea Community of Christ diberkati hari ini, dilindungi, dan jika kami melakukan aktivitas karena liburan Idul Fitri, kiranya keselamatan, keamanan, penjagaan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.